Selanjutnya dia ada rasio trigonometri. Oke, kita udah masuk ke rasio trigonometri. Oke, kompetensi dasarnya masih sama, menjelaskan rasio trigono. Kita akan berkenalan dengan sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotang pada segitiga siku-siku. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang memahami rasio trigonometri, terus menghitung rasio trigonometri, kemudian memecahkan masalah menggunakan konsep rasio. Oke, yang pertama dulu nih, dia ada rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, jadi pada awal pertemuan kita sudah membahas trigonometri. Apa itu trigonometri? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan sisi dan sudut dalam segitiga. Ini ada segitiga siku-siku. Siku-siku di B. Ini ada sudut theta namanya. Kemudian pada segitiga siku-siku dia berlaku teorema. Oke, pada segitiga siku-siku kita bisa perhatikan ada sudut theta. Nah, di depan sudut theta ini dia ada sisi AB. Ya, dia ada sisi AB. Sisi AB inilah nanti akan kita sebut sebagai sisi depan sudut. Sisi depan sudut. Terus sisi yang miring kita tetap sebut sebagai sisi miring. Terus ada lagi sisi samping. Nah, yang dimaksud sisi samping adalah sisi samping sudut theta. Jadi kita perhatikan tetanya. Ini tetanya di titik C. Oke, itu tadi sisi-sisi pada segitiga. Dia ada sisi depan sudut, sisi samping sudut, dan sisi miring sudut. Terus kita ingat kembali bahwa pada segitiga siku-siku dia berlaku teorema Pythagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, ini bekal yang akan kita gunakan dalam menghitung. Nah, ini bekal yang akan kita gunakan untuk memahami rasio trigonometri. Selanjutnya, rasio trigonometri. Oke, selanjutnya rasio trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Tadi ada sisi depan sudut, sisi miring, dan ada sisi sampingnya. Rasio trigonometri pada segitiga siku-siku dia ada beberapa istilah ya dalam rasio trigonometri. Yang pertama ada sinus. Sinus nanti akan kita singkat menjadi sin. Karena di sini ada sudut theta, kita sebut sebagai sin theta. Terus ada kosinus, kita sebut sebagai cos theta. Ada tangen, kita singkat menjadi tan theta. Terus ada kosekan, kita singkat sebagai CSC atau kosek theta. Terus ada sekan, dia sek theta, dan ada kotangen, dia ada kot theta. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan sin, cos, tan, dan seterusnya. Oke, untuk sin kita perhatikan tadi depan, samping, dan miring. Depannya nanti akan kita sebut sebagai D, sampingnya dia disebut sebagai sa, dan miringnya kita sebut sebagai mi. Oke, untuk sin theta. Sin, kita bisa menggunakan sin demi. Demi. Depan per miring. Depan sudut theta dan sisi miring tetanya. Kalau untuk cos, dia ada cos sami. Oke, samping mi, samping sudut dan bagian yang miring. Untuk tan, dia ada desa.
depan per samping. Nah, untuk kosekan dia itu merupakan sepersin theta atau kebalikannya dari sin. Kalau tadi sin itu demi, berarti balikannya adalah mi d. Itu tadi kosekan sepersin. Kalau sekan dia dimulai dari s, berarti dia merupakan seperkos. Kebalikannya dari kos. Kos dia sami, berarti kebalikannya misa. Kotangen. Kotangen berarti dia sepertan. Theta. Kebalikannya dari tan. Berarti ada sa per d. Nah, sebenarnya untuk rasio trigono yang paling pokok adalah sin sama kosinusnya. Kalau tangen sendiri bisa kita cari menggunakan sin theta per cos theta. Nah, ini ya. Tangen, kosekan, sekan, kotangen, dia pasti membutuhkan sinus dan kosinus. Jadi yang intinya kalau kita tahu rumus sin dan rumus kos, berarti kita tahu nilai tangen, kosekan, sekan, dan kotangen yang lainnya. Nah, ini tentang rasio trigono pada segitiga siku-siku.